Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mtu Gabita di sini ingin menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma routing by argument pada CAPSNet, langkah demi langkah, dan contoh kode implementasi routing by agreement. Routing by agreement adalah mekanisme kunci dalam CAPSNet yang menggantikan operasi max pooling konvensional. Tujuannya adalah memastikan bahwa output dari kapsul lapisan yang lebih rendah atau kapsul anak atau bawah dikirim ke kapsul lapisan yang lebih tinggi, kapsul induk atau atas, yang paling setuju dengan prediksinya. Ini membantu melestarikan informasi posisi spasial, orientasi, dan lokasi. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi bobot W setiap kapsul I atau lapisan bawah memiliki matriks bobot W yang akan digunakan untuk mengubah vektor output U atau I menjadi vektor prediksi U untuk setiap kapsul lapisan atas. Inisialisasi Confusion Logit B diinisialisasi ke 0. Koefisien ini adalah nilai awal untuk menentukan seberapa besar kapsul I harus diikat atau mengirim outputnya ke kapsul J. Yang kedua ialah iterasi routing atau repeat T kali. Dalam setiap iterasi routing, biasanya ada 3 langkah utama yang dilakukan. Langkah pertama, hitung koefisien coupling C atau softmax. Koefisien logit B diubah menjadi koefisien coupling C menggunakan fungsi softmax di sepanjang dimensi semua kapsul induk J yang dapat dihubungkan ke kapsul anak I. Langkah kedua yaitu menghitung vektor input bersatu S. Kapsul anak I pertama-tama menghitung vektor prediksi U dalam kurung I untuk setiap kapsul induk J dengan mengalihkan vektor output U atau I dengan matriks bobot W. Kemudian, semua vektor prediksi U dari semua kapsul anak I yang terhubung dijumlahkan secara berbobot menggunakan koefisien coupling C untuk mendapatkan vektor input bersatu S atau J untuk kapsul induk J. Langkah ketiga mengaplikasikan fungsi squeeze untuk mendapat vektor output V atau J vektor input bersatu S atau J di squeeze atau ditekan menggunakan fungsi nonlinear squeezing untuk menghasilkan vektor output V atau J untuk kapsul induk J. Di sini fungsi squeezing memastikan bahwa jika S atau J lebih kecil dan jika S atau J lebih besar, arah vektor yang mengkodekan informasi spesial tetap dipertahankan. Dan langkah keempat, perbarui koefisien logit B atau agreement. Langkah terakhir adalah memperbarui koefisien logit B untuk mengukur kesepakatan agreement antara vektor prediksi U, I per J, dan vektor output V per J. Jika vektor prediksi U dari kapsul I setuju memiliki produk skala velocity besar dengan vektor output final V atau J kapsul J, maka B akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan koefisien coupling C pada iterasi berikutnya. Ini meningkatkan probabilitas bahwa kapsul I akan berkontribusi lebih banyak ke kapsul J pada iterasi selanjutnya. Inilah routing by agreement. Setelah dilakukan langkah-langkah tadi dapat output final. Setelah T iterasi, vektor output V dan atau J dari iterasi terakhir digunakan sebagai output dari lapisan kapsul induk. Di sini terdapat kode dari routing by agreement yang menunjukkan perhitungan kesepakatan dan pembaruan. Asumsi dimensi jumlah kapsul di lapisan bawah atau anak, jumlah kapsul di lapisan atas atau induk. Inisialisasi logit B, iterasi routing atau T sama dengan 3,
Nah, sini langkah pertama yaitu softmax menghitung koefisien kopling C. Softmax dilakukan sepanjang dimensi J kapsulik induk. Softmax B eksis sama dengan 1. Hashtag C adalah koefisien kopling. Langkah kedua yaitu menggabungkan prediksi S, Uprit, dan IJ adalah vektor prediksi U. Adalah vektor input bersatu S atau J, S sama dengan C, Uprit, atau menunjukkan perjumlahan berbobot atau matriks perkalian. Langkah 3 yaitu squeeze, hitung vektor output V. J adalah vektor output V, V sama dengan squeeze. Langkah keempat yaitu memperbaharui logit agreement produk skalar antara prediksi U, I per J, dan output V underscore J. NP ensum digunakan untuk produk skalar antara vektor di dimensi terakhir agreement sama dengan NP ensum IJB lebih 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 besar IJ, U prit V. Perbarui logit B berdasarkan agreement B sama dengan B plus agreement. Dan output akhir kapsul induk adalah V. Nah, sini ada penjelasan dari kode yang tadi, yang mana baris terakhir B sama dengan B plus agreement. Disinilah agreement terjadi jika prediksi U, prit, dari kapsul anak selaras, produksi skalar positif, dengan output final V, kapsul induk, maka logit B atau ikatan akan diperkuat. Ini meningkatkan bobot C mereka pada iterasi berikutnya, yang mana mereka setuju. Kesimpulannya ialah routing B agreement adalah mekanisme dalam kapsul network atau CapsNet yang berfungsi untuk mematikan max polling agar informasi spasial, pose, dan orientasi objek tetap terjaga. Konsep inti tujuannya yaitu memastikan output dari kapsul anak atau lapisan bawah hanya terhubung ke kapsul induk, lapisan atas yang paling setuju dengan prediksinya. Kapsul bekerja dengan vektor di mana panjang vektor sama dengan probabilitas dan arah vektor atau pose atau orientasi entitas. Setiap iterasi biasanya 3 kali menjalankan proses voting ini, transformasi dan prediksi, yang mana kapsul anak menghitung vektor prediksi untuk setiap kapsul induk melalui perkalian matriks bobot. Softmax dalam kurung C underscore IJ, vektor logit ikatan B underscore IJ, diubah menjadi koefisien kopling C underscore IJ yang menentukan bobot pengiriman data. Squeezing, semua prediksi berbobot dijumlahkan dan ditekan squeeze untuk menghasilkan vektor output final V underscore J, kapsul induk. Yang mana agreement diperbarui menjadi sama dengan logit B underscore IJ diperbarui berdasarkan produk skalar antara prediksi U underscore I per J dan output V. Hasil kuncinya yaitu jika prediksi anak setuju atau sejajar dengan output induk, ikatan B diperkuat, meningkatkan peluang koneksi di iterasi berikutnya. Ini menciptakan koneksi dinamis yang memastikan CapsNet sangat kuat atau robust terhadap rotasi dan perubahan perspektif objek. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.